Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jurgen Sutagalung. Saya mahasiswa di Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara. Saya mengambil jurusan Filsafat Teologi dan sekarang saya berada di semester yang kedua. Dalam video singkat ini saya akan menceritakan sedikit sejarah dari berdirinya Gereja Masehi Advent hari ke-7 Bethesda, Pematang, Simalungun. Gereja Advent ini berdiri berawalkan dari pecahan cabang sekolah sahabat Gereja Sion di Jalan Simulon. Ada beberapa keluarga yang mengusulkan untuk berdirinya cabang sekolah sahabat ini, yaitu diantaranya keluarga Bapak F. Sagala, keluarga Bapak P. Siombing, keluarga Bapak J. Simbolon, dan keluarga Bapak L. Sagala yang merupakan warga dari Rambung Merah. Adapun dua keluarga lainnya yang dari Sionggang, yaitu Bapak A. Simanjorang dan juga Bapak B. Sinaga yang merupakan keluarga dari Pademuan dari Sidikalang. Nah, pada Januari 1991 diberikanlah izin untuk mendirikan cabang sekolah sahabat ini. Karena beberapa hal, diantaranya ada beberapa misi, yaitu memperluas penginjilan di Rambung Merah. Begitu juga ada juga kendala, diantaranya adalah jarak yang ditempuh antara Jalan Sion dengan Rambung Merah itu agak jauh. Jadi beberapa keluarga inilah mengusulkan untuk mendirikan cabang dari sekolah sahabat di Rambung Merah. Nah, awal mulanya penginjilan dan beribadatan ini berawal dari keluarga-keluarga ini bukan untuk beribadah di rumah kosong salah satu warga di Rambung Merah. Warganya ini sebetulnya ada di Sidikalang, yaitu keluarga Kasiomi. Keluarga ini merupakan keluarga Advent yang aktif di Sidikalang dan rumahnya di sini kosong. Jadi ditempatilah rumah Kasiomi ini untuk beribadah di hari Sabat oleh keluarga-keluarga ini. Nah, beberapa tahun kemudian adalah ide untuk mendirikan sebuah bangunan gereja di Rambung Merah karena begitu tambahnya daripada anggota sekolah sahabat. Ada pun beberapa keluarga dermawan yang menyumbangkan tanahnya untuk didirikan gereja ini, yaitu keluarga Bapak P. Siombing, keluarga Bapak F. Sagala, dan keluarga Bapak J. Simbolon. Ketiga orang dermawan inilah yang menyumbangkan tanahnya agar didirikannya gereja di Rambung Merah. Adapun beberapa keluarga juga yang menyumbangkan beberapa roti dan juga kayu-kayu, yaitu dari gabungan dari gereja ini. Pada mulanya gereja ini hanya didirikan di atas beratapkan dengan atap rumbia dan berdirikan dengan bambu. Lantainya masih tanah. Nah, kemudian penginjilan ini makin berlanjut. Bangunan yang sederhana itu dirombak, kemudian diperluas dan diperbesar. Kemudian bangunan ini diperluas besar dengan bantuan dari keluarga yang baru bergabung, yaitu Bapak B. Sinaga, keluarga F. Sagala, dan juga Bapak A. Simanjorang. Inilah keluarga yang membangun kemudian gereja yang lebih besar lagi. Seiring berjalannya waktu, penginjilan pun makin berluas dan dilihatlah bahwa cabang sekolah sahabat ini makin banyak. Nah, pada tanggal 9 Juli 1968, kantor daerah mengeluarkan sebuah surat dan keputusan bahwa gereja di Rambung Merah ini resmi berdiri mandiri, terlepas dari Gereja Sion di Jalan Simbolon. Nah, semakin bertambah anggota sekolah sahabat ini makin banyak. Dengan berdirinya secara mandiri, otomatis keluarga-keluarga ini makin banyak untuk berinisiatif untuk membangun sebuah gereja yang lebih besar lagi. Nah, berdirilah sebuah gereja yang lebih besar pada masa itu, bukan lagi kayu, bukan lagi beratapkan rumpia atau daun. Kini sebuah menjadi bangunan yang beton, beralaskan ubin, dan juga atap seng. Nah, berikutnya penginjilan itu makin meluas, dan makin bertambahnya lagi sekolah sahabat. Puji Tuhan, pada saat itu anggota sekolah sahabat makin banyak, makin diperbesarlah lagi. Gereja ini menjadi gereja yang makin lebih besar lagi, yang tempat saya sekarang berdiri ini. Inilah bangunan yang generasi yang keempat yang sampai sekarang berdiri, walaupun belum 100% selesai. Nah,
Mengingat pada gereja yang pada yang generasi ketiga itu sebetulnya belum dibongkar seluruhnya, hanya dirombak sebagian sebelum berdirinya gereja yang generasi keempat ini. Gereja generasi yang ketiga ini diperbaiki dan diperhalus dan kembali menjadi rumah pastori untuk distrik Siantar. Nah, saya akan menceritakan tentang sejarah dari nama ini. Nama gereja Masih Advent Bethesda Pematang Simalungun. Karena sebelumnya bukan ini. Ketika keluar dari gereja Sion dari Jalan Simbolon, nama awal mula dari gereja ini yaitu Gereja Rambung Merah. Nah, pada tahun 2017, kurang lebih 2017, keluarlah peraturan dari daerah untuk memberikan nama-nama Alkitabiah untuk sebuah gereja, bukan lagi berdasarkan daerah ataupun jalan. Nah, diadakanlah rapat pada saat itu. Di rapat komite ini muncullah nama Bethesda sebagai sebuah keputusan, sehingga nama lengkap dari gereja ini sekarang pada saat itu yaitu Gereja Masih Advent Hari ke-7 Bethesda Rambung Merah. Kemudian pada 2021 daerah Simalungun mengadakan pemekaran, sehingga Rambung Merah, tempat gereja Rambung Merah sudah termasuk dalam wilayah Simalungun. Nah, karena kepengurusan inilah dalam pemerintahan, berubahlah kembali nama gereja ini, yaitu menjadi Gereja Masih Advent Hari ke-7 Bethesda Pematang Simalungun. Nah, inilah nama terakhir hingga saat ini. Mengingat pada sejarah sebelumnya, sempat berdirilah sekolah dasar Advent di Rambung Merah, yaitu pada tahun 1992, tepatnya pada 6 Juli. Jemaat meminta izin kepada pemerintah dengan bantuan dari kantor daerah. Nah, pada bulan Juli tersebutlah berdiri sah sekolah dasar di Rambung Merah. Kemudian pada 9 Julinya itulah pertama kali diadakan rapat untuk membentuk sebuah pekerja-pekerja di sekolah dasar ini, dan sekaligus membentuk sebuah peraturan-peraturan. Tetapi kejayaan sekolah ini tidak panjang, karena ada beberapa hal, diantaranya siswa-siswa yang dahulunya sekolah di sini sudah semakin besar, mereka lulus, tetapi generasi berikutnya tidak ada yang masuk lagi. Bahkan warga-warga setempat di Rambung Merah enggan menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Advent di Rambung Merah ini, sehingga mau tidak mau karena kesulitan ekonomi dan kurangnya dana, karena ada sedikit minimnya siswa, maka tutuplah sekolah ini. Jadi terpaksalah siswa-siswa yang sedikit ini berpindahlah ke Jalan Simbolon. Kemudian saya akan membahas sedikit beberapa ketua-ketua jemaat pada mula-mula saat itu, sekaligus beberapa gembala. Walaupun data yang saya dapatkan ini tidak sesuai dengan urutannya, karena informasi yang saya dapatkan dari tua-tua jemaat ini sudah lama, dan usia informan saya ini sudah lanjut usia. Jadi kalau ketua jemaat pertama yaitu Bapak J. Simbolon. Ada pun beberapa yaitu Bapak F. Sagala, P. Siombing, K. Siombing, J. Siombing, B. Sinaga, dan Bapak H. Siombing, beserta yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Inilah mula-mula dari tua-tua jemaat di gereja Pematang Simalungun ini. Nah, untuk gembala mungkin karena sudah lama, informan saya sudah lupa untuk siapa yang pertama. Tetapi ada beberapa pionir-pionir sebuah pendeta yang senior, diantaranya Bapak Pendeta W. H. Purba, Bapak Pendeta R. Siringoringo, Bapak Pendeta C. Manuru, Bapak Pendeta S. Panjaitan. Inilah gembala-gembala pada dahulu pertama berdirinya gereja di Rambung Merah ini. Tapi untuk yang saat ini, gembala yang saat ini untuk di gereja Bethesda Pematang Simalungun ini Bapak Pendeta W. Pandiangan, dan ketua jemaatnya yaitu Bapak B. Sinaga. Mungkin ini sedikit penjelasan atau sejarah singkat dari gereja Bethesda Pematang Simalungun.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hasyombing sebagai Tua Jemaat di Pematang Simalungun ini, beserta kepada Bapak B. Sinaga sebagai Ketua Jemaat di Pematang Simalungun, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Laura Pandiangan sebagai Sekretaris di Jemaat Pematang Simalungun yang sudah bersedia memberikan informasi dan juga data-data yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih, Tuhan memberkati.